Ini adalah chart dari XAUSD ya. Saya hari ini trade bersama teman-teman dari tadi pagi untuk ngambil scalpingan. Dan ini adalah chart XAUSD di tanggal 24 Mei 2024. Dan di sini teman-teman sekalian bisa memperhatikan ya. Tadi kita daily sudah bahas di awal bahwa memang pembentukan dari penurunan ini sehat. Kenapa? Karena memang dibutuhkan adanya retracement dulu sebelum melanjutkan penguatannya. Sekarang kita ngambil dari H4. Ya, teman-teman lihat ini full body drop. Ya, ini habis dihajar drop semua. Hanya 1, 2, 3 kali. Dari sini kita hitung kosong ini 1, 2, 3 kali aja dia selama 4 jam itu nunjukin adanya bullish momentum. Selebihnya dihajar. Nah, conditional sekarang bagaimana? There's tons of gap. Banyak banget gap yang terbentuk. Tapi yang saya tekankan adalah strong sell masih ada. Jadi seller ini masih menguasai dari pergerakan yang terjadi. Dan kalau misalnya saya tarik Fibo, ini juga bakal menunjukkan hal yang sama. Kita masuk di S1, sekarang kita talking the situation. Untuk beberapa zone sebelumnya saya hapus dulu, karena sudah lewat. Ini kita kemarin nge-sell, untuk sell continuation. Di 2352 juga sama, ya. Jadi ini tetap bisa saya marking, ini saya hapus dulu. Ini adalah area kemarin ketika saya nge-sell bersama teman-teman ya. Jadi saya sell continuation. Dikasih kesempatan buat entry sell di 2360, saya nggak masuk. Bukan karena harusnya saya masuk sebab yakin sell, enggak, tapi karena memang belum confirm. Saya confirmnya adalah 2352. If dia break 2352, bagi saya itu udah majunya buat saya untuk entry. Jadi that's the reason kenapa saya kemarin masuk 2352 dan sekarang teman-teman mendulang profitnya. Nah, conditional sekarang bagaimana? Teman-teman lihat di momentum sebelumnya, ini ada order block ya. H1 ini kemarin 14 Mei, 13 sampai 14 Mei terbentuk. Order block ini nggak cuma di H1 tapi di H4 juga sama. Dia signifikan nahannya, kuat. Untuk apa? Melanjutkan penguatannya kembali. Dan di break ya, di sini dia break, retest, break dan break, dia drop ke bawah. Dan kondisi sekarang dia berada di atasnya kembali. Ya, artinya apa? We don't need to see this order block anymore karena kita sudah punya new order block. Is it gonna be a bullish order block? We never know. Tapi apa ya namanya? Worth to try lah. Kita worth to try. Dan marking lagi di bawahnya untuk 2330, 2327 itu sama ya momentumnya. Jadi ketika dia berhasil untuk still continue the bullish sign di sini, makanya saya marking kembali. Itulah kenapa reason tadi pagi saya sampaikan area untuk entry buy scalping itu teman-teman bisa makan 2332, 2328, 1. Setelah kita profit di area tersebut, saya sampaikan lagi bahwa kita bisa untuk scalping buy lagi as long dia nggak break 2328 dengan kita memperkecil entry-nya kita. Kenapa? Karena selama H1-nya nggak break 2328 itu nggak ada konfirmasi dia akan hancurin ke bawah. Lawan kita cuma volatility aja. Jadi lawan kita kenapa saya bilang volatility aja? Karena dia bisa drop sekencang ini. Misalnya kita cari drop yang kencang seperti inilah. Drop sekencang ini, tapi dia hanya nyentuh aja. Tapi pas close-nya dia balik lagi. Artinya nggak berhasil break. Beda sama candlestick kayak gini. Sebelum kita lanjut videonya, saya mau ngenalin kalian dengan aplikasi trading yang serba bisa. Perkenalkan, Quick Pro dari Forex IMF. Aplikasi ini dirancang khusus untuk semua trader ya. Jadi, dari pemula sampai dengan profesional yang ingin banget memahami market dengan mudah dan cepat. Dengan Quick Pro, kalian bisa memulai trade kalian hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit aja dalam tahap registrasinya. Kalian bisa mulai trading dengan minimal deposit Rp100.000 dan melakukan withdraw mulai dari Rp10.000 saja. Transaksi menjadi lebih mudah dengan berbagai macam fitur, semisal fitur Smart Pending Order, di mana kalian cukup menggeser layar Anda saja. Kalian juga bisa pantau peluang market secara otomatis dengan market detector dan tutup beberapa posisi dalam sekali klik menggunakan group action. Kalian pun juga bisa mendapat alert dan juga notifikasi real time agar Anda tidak ketinggalan peluang. Nah, tidak sebatas aplikasi saja ya, jadi kalau dari saya sendiri, Quick Pro ini nggak sebatas sebagai aplikasi untuk trade, melainkan dia juga bisa banget menjadi salah satu sumber informasi utama saya dalam trade. Saya bisa melakukan pengecekan terhadap kondisi market dalam sekali lihat melalui watchlist. Saya bisa gunakan fitur price alert untuk bisa mendapatkan pengingat saat harga mencapai level yang saya inginkan. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan fitur lain seperti economic calendar yang bisa membantu teman-teman untuk mengecek berita-berita terbaru atau berita yang akan rilis, menggunakan market insight untuk mendapatkan informasi terkini mengenai currency dan pasar, serta beberapa fitur lain seperti news update, trading ideas, technical rating, dan lainnya. Quick Pro sendiri membuat proses trading kita akan jauh lebih mudah, cepat, dan juga instan ya. Kalian bisa unduh aplikasi ini melalui link yang sudah saya sematkan di deskripsi ya. Saat ini aplikasi baru tersedia di Google Play Store.
dan sedang dalam tahap peluncuran di iOS juga. So, teman-teman nggak perlu berlama-lama lagi, kalian boleh banget langsung gunakan aplikasi Quick Pro by Forex IMF. Mari kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Ini real breakout. Dan selebihnya nggak ada. 2328 kalau kita lihat di sini, ini low-nya 2327, close-nya di 2328675, nggak breakout. This one, ini low-nya 2326, dia close-nya di 2334, nggak breakout. This one, ini low-nya 2325, close-nya di 2330.880, nggak breakout. Artinya 2328 ini masih jadi area yang terbaik buat kita sebagai area patokan. Ya, coba misalnya saya perkecil lagi, ini saya tarik aja dari sebelah sini, nggak perlu terlalu panjang, kita ambil dari sebelah sini aja ya. Maksud saya perkecil lagi, ini teman-teman bisa perhatikan bahwa 2328 sampai berapa dia tadi bawahnya? 2325. Nah, ini adalah another places kalau misalnya kita harus entry buy. 2328, 2325. Ya. Sedang kalau dia breakout bagaimana Ki? Ya, teman-teman harus tahu bahwa kalau dia break, next-nya adalah next stop jauh lagi. At least dia bisa ke 2308 di sini. Nah, sekarang kita ngambil untuk Fibonacci retrace-nya. Kita ambil Fibonacci retrace-nya, tarik biasa aja sampai bawah sini. Ya. Kira-kira dia akan kemana? Nah, itu pertanyaannya. Kalau saya, ini targetnya masih sama, yaitu balik ke 2355, 2352 ini lagi. Ya, karena apa? Karena ini adalah area yang kemarin saya sudah marking sebagai area base-nya. Sehingga kalau misalnya dia rebound, maka next step-nya akan dia bergerak ke sana. 2355, 2352 ya. Sekarang kalau kita ngeliat di sini, ada nggak momentum penguatan dari XAUSD? Jawabannya ada. Teman-teman ngeliat di sini MACD-nya sudah membaik, ya, sudah mengalami penguatan yang baik. Ini bagus banget ya, ini sangat amat bagus. Dengan RSI-nya yang juga mulai lama-kelamaan menunjukkan adanya tanda-tanda reversal. Dia mulai naik dari yang sebelumnya 20-an ke 39 di kondisi sekarang. Nah, usah kita pindah ke H4. Ada beberapa zone. Pertama kita kalau ngambil dari, ini kan masih inside liquidity ya, kita kalau misalnya ngambil dari highest-nya aja, high dari candlestick sebelumnya, H4 sebelumnya itu di dini hari tadi, itu adalah di 2343. Jadi kalau kita ketik 2343, nah ini bisa jadi patokan dulu untuk new high-nya. Sekarang 2338 ya. Apakah bagus sebenarnya King buy di harga sekarang? Sebenarnya enggak, masih nanti. Menurut saya adalah waiting the game, teman-teman tunggu aja. Sampai kapan? Sampai nanti dia ngehit 2343. Jadi di 2343 ini ada potensial dia akan retrace dulu, ya, atau potensial dia untuk melanjutkan penguatannya. Sampai kemana? 2352. Jadi 2343 ini adalah another key level ya, resistance levelnya. Sedangkan kita supportnya nggak ada sih kalau saya bilang support, tapi langsung ke demand zone aja. Jadi berharap ini sebagai base yang signifikan untuk mempertahankan pergerakannya. Jadi teman-teman, it's a safe space kalau misalnya dia drop lagi 2328, 2325 untuk entry buy. Ya, it's a safe space. Oke. Sedangkan untuk entry sell, ya untuk entry sell ini dalam kondisi sekarang aja di H1 sekarang ini sebenarnya dari pandangan saya ini sudah masuk masa reversal. Tapi apakah bisa langsung berubah jadi bullish? Enggak. Masuk masa reversal tuh at least tadi saya bilang dia bisa retracement. Balik lagi ke 2345, 2350 tuh terbuka lebar. Ya, bukan berarti ketika saya bilang ini masa reversal, dia langsung balik ke 2400 itu enggak. Sulit. Ya, butuh waktu kalau misalnya dia harus balik ke sana lagi. Kalau misalnya kita ngelihat dari pergerakan yang terjadi, next-nya, this price action ini masih gamang juga. Ya, bullish bagus, teman-teman lihat ini full Marubozu. Next-nya another good bullish sign. Next-nya ini adalah bearish ya, ini bearish candlestick 1320. Dan kita tinggal tunggu aja momentumnya bagaimana. Kalau dari pandangan saya ini kan ada juga gap ya, yang gap kebentuk dari semalam. Dan ini nampaknya dia akan close gapnya dulu sebelum nanti melanjutkan penguatannya. Dan sekarang ini nggak ada lagi area menarik buat entry. To be honest, itu nggak ada lagi area menarik buat entry. Bahkan untuk sebatas scalping aja itu nggak ada. Ya, jadi apa yang the bestnya adalah menunggu momentum sampai masuk kembali dalam zone yang kita inginkan. Ya, kalau misalnya kita ambil dikit di sini, ini teman-teman juga bisa lihat. Ini ada another zone ya di sini. Dari 2326 sampai ke 2323. This one. Tapi 2323 ini yang nahan kemarin. Artinya apa? Teman-teman juga bisa berpatokan. Ya, ini kan sama harusnya bullish order block ya. Jadi dia lanjut di sini breakaway. Ya, ini breakout gap dan habis itu dia drop kencang signifikan lalu dia lanjut lagi membentuk gap barunya. Lanjut terus. Jadi pandangan saya adalah still need to wait the game.
Ya, kalau misalnya tiba-tiba dia kencang turun, drop, dia makan 2328, 2327, 2326, terus kencang kayak gitu, ya kita bisa persiapkan mental untuk ngambilnya di bawah aja. Jadi di 2324, 2323, 2322, nggak masalah. Karena kan pasti teman-teman juga nggak akan sempat entry manual, kecuali teman-teman pasang buy limit. Dan saran saya nggak perlu pasang buy limit ataupun sell limit, nggak perlu. Karena apa? Karena ini tinggal tunggu momentumnya aja. Kalau misalnya kita ngeliat di full hari ini, only nanti malam 19.30 sama jam 21.00 aja yang akan ada news di XAUUSD. Jadi bisa dipastikan kalau misalnya teman-teman mau trade, need to wait, masih perlu bersabar. Ini base-nya sebenarnya sudah di breakout. Yang soal teman-teman tanya, ini base-nya udah di breakout belum, King? Ini jawabannya base-nya udah di breakout, baru banget dan sekarang di retest. Langsung kita ambil atas bawahnya aja. Baru banget di breakout. So, strong, it is a strong bullish. Baik untuk bullishnya, tapi bukan kesempatan kita buat entry, enggak. Kenapa? Karena kalau saya harus entry, saya either entry dia breakout 2343, buy lagi, atau saya akan masuk ketika dia drop lagi jauh ke bawah ke 2326, 2325, 2324, itu saya baru entry lagi. Oke. Dan apakah berarti ketika dia break ini saya bisa lagi entry di sini? Enggak. Kenapa? Karena saya sudah sampaikan saya mau clean sheet untuk di akhir minggu, terutama Kamis kemarin sudah clean sheet dan sekarang ini saya mau clean sheet. Saya nggak akan kasih area-area yang cukup berisiko, apalagi seperti area ini. Ini bisa buy tapi berisiko, jadi saya nggak mau. Ya, apapun yang terjadi teman-teman bisa fokuskan aja di key level resistannya kita 2343. Dan kalau dia ngasih kita tinggi lagi, ini adalah another chance kita untuk ngikut nge-sell lagi. Kenapa? Karena ya still strong sell. Ya, teman-teman masih ingat ini adalah strong sell. Jadi apapun pemberian mereka dari pasar, ketika dia ngasih kita retracement lumayan signifikan, itu adalah area terbaik kita untuk masuk sell lagi. Selalu seperti itu. Sampai kapan? Sampai trennya pecah. Sampai trennya berubah. Kalau trennya nggak berubah, is still a good fight for us, sell. Oke, jadi simple strategi. Semoga kita profit hari ini dan semoga teman-teman juga paham.